Wahai kusuma bangsa, Anda diboyong Jepang penguasa. Bekerja, bekerja, bekerja. Nasibmu dihina papa. Jasamu kulit terurai tulang. Di sini Anda rehat bersama tanpa tahu keluarga. Tak ada nama dan upacara, namun jasadmu dikenang bangsa. Andalah pahlawan kerja. Ya Allah, keharibaanmu kami persembahkan mereka. Ampunilah, rahmatilah mereka. Demikian terpampang dengan jelas tulisan di batu monumen yang berdiri dengan kokohnya di kawasan Taman Makam Pahlawan Kerja ini terlihat. Monumen yang diresmikan pada tahun 1978 oleh HR Subrantas yang menjabat sebagai Gubernur Riau saat itu. Dibangun sebagai bentuk peringatan salah satu bukti sejarah pedih masa penjajahan Belanda dan Jepang yang diperkirakan memakan korban hingga ribuan nyawa. Dan beberapa makam yang terdapat di sini merupakan sedikit dari bukti betapa nyatanya sejarah penjajahan Jepang maupun Belanda yang terkenal dengan sistem kerja paksanya. Seperti yang terlihat di belakang saya, merupakan salah satu bukti bersejarah mengenai monumen Tugu Pahlawan Kerja, sebuah lokomotif tua yang berdiri di atas rel yang tadinya menghubungkan antara Pekanbaru hingga Muaro Sijunjung dan panjangnya berkisar 250 km. Kini kereta api ini hanya menjadi seonggok monumen saja. Mungkin belum banyak orang yang tahu mengenai monumen Tugu Pahlawan ini. Lantas, bagaimanakah tragedi bersejarah pada monumen Tugu Pahlawan ini? Dan pesan apa yang dapat kita ambil dari tragedi bersejarah ini? Bersama saya Suci, mari kita menapak tilas kembali mengenai monumen Tugu Pahlawan Kerja yang biasa disebut bagi orang Belanda yakni Pekanbaru Beat Railway. Sejarah kereta api ini, sepengetahuan saya, kalau tidak salah itu waktu zaman Subrantas, Bupati Kampar ya. Waktu itu Bupati Kampar dalam kunjungan kerjanya melewati Pekanbaru. Nampak lama beliau bekas sejarah nih. Dan langsung diperintahkan untuk dipugar dan dipasang monumen yang di atas merek Pahlawan Kerja sekarang. Dan kereta api, museum kereta api itu, monumennya itu diambil dari rumah-rumah masyarakat di Tanjung Ru. Itu waktu pada zaman Suripto merintahkan untuk dibuat monumen di belakang makam pahlawan kerja itu, karena sejarah pahlawan kerja itu adalah pembuatan rel kereta api. Dalam sebuah arsip yang tersimpan di Arsip Netherlands Indische Staatspoorwegen atau perusahaan negara kereta api Hindia Belanda, terdapat sebuah perencanaan pembangunan rel kereta api yang menghubungkan antara timur hingga ke barat Sumatera. Namun karena begitu banyaknya rintangan yang dihadapi, mulai dari banyaknya pembangunan jembatan yang melintasi sungai, terowongan dan beberapa hutan yang lebat, rencana ini hanya menjadi sebuah arsip semata. Bahkan proyek rel kereta api sempat terkendala hingga beberapa waktu hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang mulai memasuki kawasan Indonesia bagian timur. Dan ketika sampai di Pekanbaru, Jepang mengetahui tentang rencana Belanda yang ingin membangun kereta api. Di sini Jepang menyadari bahwa kereta api ini mempunyai terobosan yang sangat besar untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang lebih banyak. Karena rute kereta api ini menghubungkan langsung ke pertambangan batubara yang berada di Lugas Tangguh. Tidak hanya itu, rute kereta api ini juga mampu menghindari mereka dari pasukan sekutu yang saat itu sedang berarmada di perairan Samudra Hindia. Menurut keterangan orang tua-tua kita dulu, pekerja itu namanya orang rantai. Dari orang ke orang itu dirantai. Dan kira-kira sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja, itu dimasukkan ke lubang dengan satu lubang. Ditembaki dari atas dan ditimbun hanya sebeberapa timbunan, dan yang untuk berikutnya seterusnya begitu. Dan sekarang tempat ini telah tanahnya sudah dibongkar, diambil untuk penimbunan lain, sehingga tulang belulang itu berserakan, dan apabila menggali kubur-kubur yang baru itu dapat lagi tulang-tulang. Itulah sejarah singkat mengenai monumen Tugu Pahlawan Kerja ini. Nyawa-nyawa yang berlayangan akibat dibangunnya kereta api ini seharusnya tidak hanya menjadi sebuah onggokan monumen saja, karena bangsa
bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak mendustakan sejarahnya sendiri.